Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimna Putra Asmara dari kelas 10 RPLA. Ini tugas PTS saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang proporsi informatika. Jadi proporsi adalah dalam pelajaran bahasa Indonesia, selain belajar membaca dan menulis, kita juga belajar tentang bagaimana membuat sebuah struktur kalimat yang baik sesuai dengan aturan dasar yang berlaku. Karenanya sebuah tulisan juga harus memperhatikan bagaimana kaidah kebahasaan yang telah disepakati dan dapat dipelajari dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Unsur-unsur dari proposisi adalah satu, subjek, yaitu hal yang disebutkan dalam kalimat proposisi yang dapat berupa benda, lokasi, orang, atau kejadian. Predikat, yaitu hal yang dinyatakan dalam subjek. Kopula, yaitu kata yang menjadi penghubung antara subjek dan predikat. Yang kedua, predikat. Predikat yaitu hal-hal yang dinyatakan dalam subjek. Kopula atau kata penghubung adalah kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Yang ketiga, ada kopula. Pengertian kopula adalah kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Kopula dalam kalimat bahasa Indonesia tidak terlalu dipakai, tetapi dalam proposisi kopula wajib digunakan. Contoh kata kopula yaitu adalah ialah, itu, dan sebagainya. Yang keempat adalah kuantor. Suatu istilah yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem. Kalimat kuantor disebut juga sebagai kalimat umum atau general. Selanjutnya, kalimat proposisi. Kalimat proposisi merupakan pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam sebuah kalimat. Yang pertama, penggunaan subjek di proposisi, saya pergi. Yang kedua, ada penggunaan predikat di proposisi, saya pergi. Yang ketiga, penggunaan kopula atau kata hubung di proposisi, saya pergi ke sekolah. Yang keempat, penggunaan kuantor atau kuantiver atau kata sebelum kata benda di proposisi, saya pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor. Contoh kalimat proposisi. Terdapat proposisi tunggal, proposisi majemuk, dan proposisi kategorial. Yang pertama adalah proposisi tunggal. Contohnya seperti sapi adalah hewan ternak. Kalimat tersebut hanya memiliki satu subjek yaitu sapi dan satu predikat yaitu hewan ternak. Yang kedua ada proposisi majemuk. Sapi adalah hewan ternak sekaligus hewan herbivora. Kalimat tersebut memiliki subjek yaitu sapi dan dua predikat yaitu hewan ternak dan hewan herbivora. Yang ketiga ada proposisi kategorial. Kalimat yang berisikan pernyataan yang memberikan sebuah pembenaran serta penyalahan dengan cara yang mutlak. Contohnya, manusia membutuhkan oksigen. Ya, sekian dari saya untuk PTS hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas dalam PPT-nya. Saya Dimna Putra Asmara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pamit undur diri. See you.